Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah ketika diganggu dan disakiti Abu Jahal. Sejak munculnya dakwah Islamiyah, Nabi Muhammad SAW kerap dimusuhi, bahkan dilecehkan kaum kafir Quraisy. Adapun kaum Quraisy yang selalu mengganggu Rasulullah saat beliau di rumah adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abi Al-Ash bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'ayt, Adi bin Hamra As-Sakafi, dan Ibnu Al-Asadi Al-Hazali. Semuanya merupakan tetangga-tetangga beliau. Tak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam, kecuali Al-Hakam bin Abi Al-Ash. Salah satu tokoh yang paling bejat perlakuannya kepada Rasulullah SAW adalah Abu Jahal, salah satu pemuka Quraisy. Dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri bersumber dari kitab Ar-Rahiqul Maktum diceritakan, Abu Jahal datang kepada Rasulullah dan mendengarkan Al-Quran. Namun hal itu tidak membuatnya beriman, tunduk, sopan, apalagi takut. Justru ia menyakiti Rasulullah SAW dengan ucapan lisannya. Selain itu, ia menghadang jalan Allah, berlalu lalang dengan angkuh, memproklamirkan apa yang diperbuatnya, dan bangga dengan kejahatan yang dilakukannya tersebut, seakan sesuatu yang enteng saja. Akibat perbuatannya itu, turunlah ayat, dan dia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 31. Dia selalu mencegah Rasulullah SAW melakukan salat sejak pertama kali melihat beliau melakukannya di Masjidil Haram. Suatu kali, dia melewati beliau yang sedang melakukan salat di makam ataupun makam Nabi Ibrahim, lalu berkata, "Wahai Muhammad, bukankah sudah aku larang engkau melakukan ini?" Dia mengancam beliau serta membentaknya. Dia berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, dengan apa engkau akan mengancamku? Demi Allah, bukankah sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak memanggil ataupun berdoa di lembah ini?" Maka turunlah ayat, "Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah." Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 17-18. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Nabi SAW mencekram lehernya dan menggoyang-goyangkannya sembari membacakan firman Allah. "Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu." Al-Quran Surah Al-Qiyamah ayat 34-35. Lantas musuh Allah itu berkata, "Engkau hendak mengancamku, wahai Muhammad? Demi Allah, engkau dan Tuhanmu tidak akan sanggup melakukan apapun. Sesungguhnya akulah seperkasa orang yang berjalan di antara dua gunung di Mekah ini." Sekalipun sudah membentak-bentak, Abu Jahal tidak pernah kapok dari kedunguannya, bahkan semakin keterlaluan. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Abu Jahal berkata, "Apakah Muhammad sujud dan menempelkan jidatnya di tanah ataupun salat di depan batang hidung kalian?" Salah seorang menjawab, "Ya, benar." Dia berkata lagi, "Demi Latta dan Uzza, sungguh aku akan menginjak-injak lehernya dan membenamkan mukanya ke tanah." Tak beberapa lama Rasulullah datang lalu melakukan sholat. Abu Jahal sebelumnya menyatakan akan menginjak-injak lehernya, namun sebaliknya yang terjadi sungguh mengagetkan. Dia tidak jadi bergerak maju dan malah menutupi kedua tangannya untuk berlindung. Mereka lalu bertanya, "Wahai Abu Jahal, ada apa gerangan denganmu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya ada parit dari api, sesuatu yang menakutkan, dan sayap-sayap yang mengatarai aku dan dia." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Andai dia sedikit lagi mendekat padaku, niscaya tubuhnya akan disambar malaikat dan terkoyak satu persatu."
Dan demikianlah gambaran buruknya perlakuan Abu Jahal kepada Rasulullah. Abu Jahal disifati sebagai Fir'aunnya umat ini lantaran kelakuan taghut yang diperlihatkannya. Kematian Abu Jahal tampaknya sejalan dengan perlakuan buruknya ketika hidup di dunia. Dia mati mengenaskan dan terhina di antara kaum kafir Quraisy saat perang Badar. Tak ada yang menyangka kematian Abu Jahal ini berkat andil dua sahabat yang masih anak-anak. Mereka adalah Mu'az bin Amr bin Jamuah dan Mu'az bin Afra radhiyallahu anhuma. Ketika itu Ibnu Mas'ud mendapati Abu Jahal telah dipukuli dua putra Afra, Mu'awiz dan Mu'az, hingga ia menjadi dingin. Ibnu Mas'ud mengambil jenggotnya seraya berkata, "Engkau Abu Jahal?" Maka Abdullah bin Mas'ud membunuhnya. Kemudian mengabarkan kepada Rasulullah bahwa ia telah membunuh musuh Allah itu. Ternyata Allah menakdirkan agar tidak mematikan Abu Jahal seketika. Allah menjadikannya terkapar dalam keadaan sadar dan memperlihatkan kepadanya apa yang membuat derajatnya terhina dan rendah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dulu ditindasnya kemudian berbalik mencendangi Abu Jahal. Rasulullah SAW pun mengabarkan bahwa Abu Jahal termasuk penghuni neraka. Na'udzubillah min zalik. Dan inilah sedikit kisah tentang kisah Rasulullah ketika diganggu dan disakiti oleh Abu Jahal. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.